Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Juan Immanuel Sinaga dengan NIM D1C1211044. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian mata kuliah Teknologi Hasil Tanaman Palma dengan dosen pengampu Bu Yernisa STP MSI. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang komoditi seperti pinang, nipa, dan jernang memiliki potensi besar untuk berkontribusi di bidang pangan maupun non-pangan karena ketersediaannya yang melimpah di Indonesia serta berbagai komposisi penyusunnya yang bernilai ekonomi tinggi. Berikut adalah penjelasan tentang kontribusi ketiga komoditi tersebut. Dan yang pertama yaitu pinang. Ketersediaannya, pinang banyak tumbuh di wilayah tropis seperti Indonesia. Sebagai tanaman perkebunan, pinang memiliki tingkat produksi yang tinggi, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, selanjutnya komposisi penyusun dan teknologi proses. Yang pertama yaitu alkaline. Senyawa ini memiliki sifat farmakologis dan dapat digunakan untuk pembuatan obat ataupun suplemen kesehatan. Yang kedua yaitu tanin, berfungsi sebagai zat antigen dan pewarna alami. Dan yang selanjutnya minyak atsiri, potensi untuk pembuatan parfum dan kosmetik. Kontribusi di bidang pangan seperti suplemen herbal yang digunakan sebagai ekstraksi pinang digunakan sebagai bahan campuran suplemen herbal yang diklaim meningkatkan energi dan kesehatan. Selanjutnya pengganti kopi. Bubuk biji pinang dapat diolah menjadi minuman alternatif seperti kopi. Kontribusi di bidang non-pangan yaitu yang pertama farmasi. Dari biji pinang digunakan dalam pembuatan obat cacing. Dan yang kedua yaitu kosmetik. Minyak atsiri dari pinang dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik alami. Yang ketiga yaitu pewarna alami. Tanin dari pinang digunakan sebagai bahan pewarna tekstil. Dan yang kedua yaitu tanaman nipa. Ketersediaannya yaitu tanaman nipa tumbuh subur di daerah pesisir. Nipa mudah ditemukan di Indonesia, terutama di kawasan rawa-rawa atau sungai pasang surut. Komposisi penyusun dan teknologi proses. Yang pertama yaitu gula nira, sumber gula alami yang didapat di fermentasi, selulosa, dan lignin. Bahan baku untuk pembuatan bioetanol atau produk biomaterial. Yang selanjutnya itu buah dan daun, mengandung senyawa organik yang dapat digunakan sebagai pakan atau bahan dasar lainnya. Dari kontribusi di bidang pangan, gula cair dan gula kristal. Nira dari nipah diolah menjadi gula alami sebagai alternatif gula tebu. Dan yang kedua yaitu cuka dan alkohol. Fermentasi nira dihasilkan cuka ataupun etanol untuk minuman. Kontribusi di bidang non-pangan yaitu yang pertama bioetanol. Nira nipa diolah menjadi bioetanol sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Dan yang kedua yaitu kerajinan tradisional. Daun nipa dijadikan menjadi bahan baku atau rumah tradisional. Yang ketiga, pakan ternak. Ampas hasil pengolahan nipa dapat digunakan sebagai pakan ternak. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu tanaman jernang. Ketersediaannya, jernang merupakan resin alami yang dihasilkan oleh rotan dari genus. Banyak ditemukan di hutan tropis Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Komposisi penyusun dan teknologi proses. Dan yang pertama yaitu resin jernang mengandung flavonoid, fenolit, dan senyawa antioksidan lainnya. Yang kedua yaitu pigmen alami. Jernang memiliki sifat pewarna merah alami yang stabil. Yang selanjutnya yaitu senyawa antimikroba dapat dimanfaatkan untuk pembuatan bahan farmasi dan kosmetik. Kontribusi di bidang pangan. Bahan yang pertama yaitu bahan tambahan pangan. Senyawa antioksidan dari jernang digunakan untuk memperpanjang masa simpan makanan.
Yang selanjutnya kontribusi di bidang non-pangan. Yang pertama farmasi. Lesing jenang digunakan dalam pembuatan obat-obatan tradisional untuk antiinflamasi dan luka. Dan yang kedua yaitu pewarna alami. Pigmen merah digunakan dalam industri tekstil dan kosmetik. Dan yang ketiga yaitu lem atau perekat. Resin jenang digunakan untuk pembuatan perekat dalam industri furnitur. Dan dapat disimpulkan yaitu dari ketiga komoditas tersebut memiliki kompetensi besar untuk pengembangan produk pangan maupun non-pangan, baik melalui proses tradisional maupun teknologi modern. Contohnya yaitu nipah sebagai bahan baku farmasi dan kosmetik, dan selanjutnya jenang sebagai pewarna alami dan bahan farmasi dengan memanfaatkan teknologi pengolahan seperti fermentasi, ekstraksi, dan bioproses. Ketiga komoditas ini dapat meningkatkan nilai tambah dan kontribusi pada ekonomi lokal serta berkelanjutan lingkungannya. Mungkin sekian video penjelasan tentang ujian mata kuliah teknologi hasil tanaman palma yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.